Oke, jadi kita bakal start lab-nya dulu. Kemudian setelah hijau, kita tekan, terus dia bakal buka tab baru. Terus setelah muncul halaman ini, kita tekan di opsi service, terus ke storage, lalu tekan S3. Kemudian setelah muncul halaman ini, kita tekan create bucket. Nanti bakal muncul halaman create bucket. Kita bakal pilih AWS regionnya yang US, East, and Virginia. Kemudian kita buat nama bucket kita. Di sini saya buatnya Naila 011. Setelah itu untuk bagian blok public access-nya itu di uncentang. Terus scroll ke bawah. Yang lainnya ini mungkin nggak diapa-apain. Oh ya, yang turning off-nya eh, kita centang. Kemudian langsung tekan create bucket. Terus kita masuk ke halaman bucket kita. Di sini saya bakal upload eh, file yang namanya itu, ini mohon maaf Pak, karena eh, selain web browser itu nggak kelihatan di rekaman ini. Jadi ini yang di-upload tuh file PNG namanya CloudFront Test Image. Kalau udah yakin baru saya tekan upload, terus tunggu beberapa saat. Ini halaman upload statusnya udah berhasil. Terus selanjutnya kita close. Kemudian masuk ke opsi permission. Di sini block all public access-nya itu masih off. Jadi kita harus edit dulu bucket policy-nya dengan mengcopy kode yang sudah disediakan di modul 5. Modul untuk lab 5 ini. Kodenya terus kita copy aja dan pastekan ke area itu. Oh ya, ini nama bucketnya lupa saya ubah pakai nama bucket saya sendiri, yaitu Naila 011. Terus langsung save change. Ini udah sukses dan aksesnya tuh udah bisa untuk publik.
Nah, harusnya dia tuh publik, jadi bakal saya refresh dulu halaman webnya. Kalau udah di refresh, dia bakal muncul aksesnya public. Terus balik lagi ke service, terus buka networking and content delivery, masuk ke bagian CloudFront, terus dia bakal buka tab baru. Nah, di sini saya bakal create CloudFront-nya, create distribution. Sini masukin alamat originnya, domain origin, pakai nama bucket di Amazon S3. Ini nama bucket saya, Naila 011. Terus yang lain tinggal di disable aja, baru create distribution. Kalau udah kayak gini, itu udah sukses create distribution barunya. Terus kita bakal ke halaman distribution dan tekan di bagian ID. Dan di sini statusnya itu enable. Statusnya masih enable dan kita mau buat dia biar disable. Terus ini nama domainnya di copy dulu. Nah, ini juga nggak kerekam Pak ketika saya buka notepadnya. Jadi ini nggak kelihatan. Nah, ini ada kode HTML yang perlu kita copy paste juga ke halaman frontnya. Nah, ini sebenarnya ini saya buka file HTML yang udah saya buat di Notepad, Pak. Terus munculnya kayak gini, ini saya ada kesalahan di penamaan file HTML-nya. Jadi nama gambarnya itu salah, jadi gambarnya nggak keluar, Pak. Ini lagi diperbaiki. Ini saya copy nama file PNG yang udah diupload di bucket saya. Saya ubah di uh, file HTML-nya dan ketika di refresh baru muncul gambarnya. Kemudian balik lagi ke service dan masuk kembali ke halaman
ke halaman S3, terus masuk lagi ke paket saya, terus di sini eh, bakal kita upload file HTML yang udah kita create. Dan di sini tambahin file HTML-nya ke bucket yang saya punya. Nah, ini dia filenya namanya mycloudfront.html. Nah, ini di bucket saya udah ada dua file. Yang pertama, file gambarnya, ekstensi PNG, dan satu lagi file HTML-nya. Terus kita kembali ke halaman CloudFront. Nah, di halaman CloudFront ini, di bagian distribution-nya, ini tunggu beberapa saat. Nah, ini di copy kembali uh, alamat domain dari CloudFront saya. Kemudian kita copy pastekan ke uh, tab yang baru. Nah, ketika dibuka ini dia uh, nggak bisa, error, sehingga kita harus melakukan pengeditan di bagian setting. Ini dia harus kita masukkan default root object-nya dengan nama file HTML saya itu mycloudfronttest.html. Kemudian saya save change. Kemudian kita eh, di sini menunggu sedang proses deploying sehingga berhasil. Menunggu beberapa saat. Nah, ini udah eh, selesai modified-nya. Dan kita kembali ke halaman CloudFront saya dan refresh. Nah, ini baru kelihatan gambarnya. Baru nggak error lagi. Kemudian kita kembali ke halaman distribution. Di sini karena statusnya masih enable, jadi kita harus mencentang, kemudian mengklik di bagian disable.
Nah, kemudian tinggal diklik lagi disable. Lalu setelah itu statusnya sudah di disable. Jadi ketika kita kembali ke halaman CloudFront-nya, itu udah nggak bisa lagi diakses. Karena udah di disable kan. Jadi lab 5-nya berakhir dengan ini. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Saya Cutnaya Balkis dengan NPM 21841108024 dari kelas 1 C11 eh, akan mengakhiri labnya dengan menekan tombol N1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.